Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadin nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah hafizakumullah. Kami ingin mengajak para hadirin untuk senantiasa melaksanakan wasiat takwa dalam pribadi kita masing-masing. Dengan upaya mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari kita jauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah agar kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mutakin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekadensi moral yang muncul di kalangan para remaja adalah cikal bakal munculnya berbagai macam isu yang terkait dengan perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oleh sebab itu, kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik generasi muda senantiasa kembali kepada kebenaran. Dan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan pribadi seorang hamba senantiasa bermohon dan meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Dikatakan di dalam sebuah pepatah Arab, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemuda masa depan. Ini menunjukkan kekuatan secara mental yang harus dijadikan sebagai ukuran barometer sebuah generasi yang harus ditanamkan sejak dini hari, agar kita sebagai umat Islam tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Dikatakan, hendaklah kalian itu khawatir meninggalkan setelah kalian itu generasi-generasi yang lemah. Apa yang dimaksud dengan generasi yang lemah ini diibaratkan seperti generasi-generasi yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah
tapi generasi-generasi yang semakin jauh daripada petunjuk hidayah Allah. Lemahnya mental, lemahnya intelektual, lemahnya spiritual, emosional, menjadikan generasi-generasi muda kita ini mudah untuk mengikuti arus. Tidak bisa memfilter bagaimana arus itu baik atau buruk. Tetapi generasi-generasi kita ini selalu mengikuti arus tanpa ada ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Islam memberikan kontribusi agar para generasi muda ini, salah satunya adalah menginginkan sebuah pribadi sosok panutan bagi masyarakat. Tentunya mencetak generasi muda yang bertakwa dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dikenalkan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini adalah menjadikan salah satu perantaraan generasi muda kita untuk senantiasa tafakuh fiddin. May yuridillahu bihi khairan falyufaqqih fiddin. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan pada dirinya, maka hendaklah dia menuntut ilmu agama. Berarti pendidikan yang sifatnya adalah mendidik, sebuah bentuk spiritual, mendidik tentang keagamaan adalah pesantren, yayasan. Termasuk juga yayasan Islam Darul Taqwa. Pondok pesantren Darul Taqwa ini adalah cikal bakal mencetak generasi-generasi muda untuk kembali kepada hikmah, kembali pada peradaban Islam yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak masyarakat kita untuk senantiasa membangun pola pikir mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana ada nilai-nilai progres di dalam pondok pesantren. Tidak hanya belajar secara formal, tapi belajar juga secara non formal, yang di dalamnya adalah kajian-kajian tentang keislaman. Banyak di antara umat Islam yang masih banyak ketinggalan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan orang-orang Barat pun pada zamannya ketika Islam itu jaya, orang-orang Barat itu ketinggalan. Tapi sekarang ternyata orang-orang Barat itu sudah mempunyai progres untuk senantiasa bersaing kepada golongan umat Islam. Salah satunya umat Islam sekarang ini sudah banyak mengimpor dengan perantara. Nanti yang terjadi kata Rasulullah di akhir zaman, umat Islam ini seperti makanan yang berada di mulut biawak. Sebentar lagi akan dimakan oleh biawak itu. Ini menunjukkan secara kiasan biawak itu adalah bentuk daripada peradaban dunia Yahudi dan Nasrani yang mereka sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir generasi Islam, hingga akhirnya generasi Islam ini akan mengikuti kebarat-baratan, maka disebut dengan tasyabuh, yang mana mereka itu diikuti dari berbagai macam mode pakaian, mode pergaulan, teknologi, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya umat Islam itu sendiri lalai dengan perintah agamanya, karena memang rencana orang-orang Barat adalah ingin mengajak mereka masuk ke agamanya, maka disebut dengan millah. Maka Islam harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi generasi-generasi muda di zaman sekarang ini untuk senantiasa mensyiarkan masjid-masjid Allah, mensyiarkan pesantren, mensyiarkan madrasah, yang mana ini jadi cikal bakal kita untuk bisa menjadikan pribadi seorang muslim menjadi sosok panutan bagi generasi-generasi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, generasi tua sekarang ibaratnya adalah menanam, maka generasi muda yang nanti akan memetik dari hasil panenan itu sesuai dengan zamannya, yang mungkin zamannya pun juga berbeda dengan zaman sekarang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Islam
untuk bisa mempersiapkan generasi ideal, generasi syumulia, integral, nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan umum, pengetahuan, teknologi, dan semuanya kita ajarkan pada generasi-generasi kita umat Islam untuk menyongsong peradaban dunia yang terus berubah pada zaman mereka nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, taufik dan inayah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa ahfina 'ala ma fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la tushriku bihi shay'an.